Halo Smart Viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget. Yes, bersama Nathan dan Loki dan gak ketinggalan guys Kak Ciput kita. juga. Yes. Oke. Nah, Kak Ciput, tadi pas kita kepotong ngomongin mengenai syuting konten. Nah, untuk di TikTok sendiri juga berarti kakak ada ngejadwalin gitu nggak sih? Kayak seminggu aku harus berapa nih gitu? Enggak sih, nggak ada jadwal. Cuman karena udah serius, aku paling seminggu itu harus maksimal 6 kali, kayak sehari sekali gitu. Oh, target tuh ya, kayak setting target. Kayak aku pingin ngisi biar nggak orang nggak lupa sama aku begitu. Bener. Iya sih, biasanya kalau aman yang di TikTok itu cepet naik cepet turun ya kadang ya. Kalau kita agak vakum dikit udah diisi orang-orang baru. Jangan kasih kesempatan itu. Nggak tahu aku tuh. Misalnya aku ngikutin akun nail art gitu kan. Terus aku vakum seminggu. Terus ada orang nail art lebih bagus, pasti mereka ke situ kan. Kalau logikanya gitu. Jadi aku nggak mau orang itu ke tempat lain. Begitu. Apalagi aku jualan. Jadi aku harus benar-benar walaupun hari ini promosi doang, jualan doang gitu. Besoknya baru tutorial, besoknya baru mungkin diselipin sama endorse gitu kan. Besoknya bucin-bucin dikit nggak apa-apa lah. Tapi orang tuh tapi orang nggak akan lupa aku gitu. Baru tahu aku loh itu. Berarti harus rutin juga ya. Baru tahu nih setiap hari. Aku cuma mikirnya sesimpel itu sih, bener atau enggak, cuman kayak takutnya kalau aku vakum hilang aja gitu. Orang kan aku nggak akan muncul lagi gitu, orang nggak hafal nanti. Soalnya emang kompetisinya tinggi sih ya Nathan ya. Pasti. Banget, Terus kita aja bisa kalah sama yang cuma joget-joget seksi gitu kan, pasti kalian tahu. Itu juga maksudnya pandangan gue tuh TikTok itu jatuhnya seperti YouTube yang lebih singkat gitu kan. Kalau biasanya kan kalau YouTube tuh kan ya video tapi melalui proses editing yang panjang. Nah tapi kalau TikTok juga kadang edit juga cuma nggak terlalu ribet kan kata Kak Ciput bilang gitu. Ribet, 60 detik gitu kan udah lama tuh. Iya, berarti jelas Nathan itu kompetisinya tinggi banget. Lo gimana Nathan? Kapan mau debut jadi seleb TikTok? Gue masih bingung bikin konten apa. Tapi kalau ngomongin mengenai sengitnya juga powerful juga TikTok loh. Kayak misalnya akhirnya menurut gue ya, kayak gue juga nggak terlalu paham. Kayaknya memang kalau dilihat karena TikTok akhirnya Instagram akhirnya ada Reels buat nyaingin ya kan. YouTube juga ada YouTube Short sekarang ya nggak sih? Iya betul. Atau YouTube Short ada sebelum TikTok ya? Kayaknya setelah belum. Kayaknya baru-baru ini dulu. Iya, TikTok dulu. TikTok dulu kan ya akhirnya. Nah, kayak gitu-gitu makanya kayaknya wah keren banget sih memang kalau misalnya mau kencengin dulu. Kayaknya kalau orang misalnya mau jadi selebgram gitu urutannya better bikin TikTok dulu baru yang lain kali ya. Jadinya nanti yang lain terpush juga ya nggak sih? Terpush betul. Gitu. Nah, untuk dari Kak Ciput sendiri juga untuk TikTok yang berhubungan dengan nail art ini, apakah memang sebelum ada TikTok nail art itu kakak udah ngejalanin bisnis nail art ini dia? Belum. Oh berarti karena belum jadi dari TikTok. Iya, jadi ada TikTok kan aku nggak langsung main nail art kan. Jadi nail art itu juga dari awal itu bukan langsung jualan, tapi kayak gini, aku tuh cuman beli beberapa gitu kan dari salon-salon atau all-shop gitulah. Terus aku pakai gitu kan, pakai di tanganku, terus viral gitu. Viral waktu itu 3 juta viewers segala macem, kan pada tanya tuh. Otomatis cewek-cewek itu apa kak, kok bagus gitu. Itu waktu itu aku munculin video cat eye nails. Jadi kayak harus pakai yang stick magnet gitu-gitulah. Jadi nggak cuma kutek biasa jadi gitu. Dia yang harus pakai magnet terus nanti bentuk kayak cat eye gitulah. Nah dari situ pada tanya kan apa itu. Nah aku orangnya tuh modelnya langsung kecuan orangnya. Jadi apa nih mereka pada suka nih dengan kayak gini, aku harus cari barangnya gitu kan. Kebetulan cowokku impor, jadi aku bisa ngambil dari sana langsung gitu kan. Udah aku langsung berani impor, aku jualin, ternyata ludes terus. Akhirnya peluang nih berarti nail art. Baru banyak yang muncul nail art di TikTok gitu. Dari situ ya.
Oh, Mm-mm. I see. Tapi kalau ditarik balik dikit nih Kak Ciput nih apa jago nail art nih apa ada hubungannya sama dulu kuliah di ISI Jogja? Iya, Wah, tahu banget nih jok ini. Tahu dari mana lo? Tahu dari mana? Tadi- Sumpah. Tahu dari mana? kamu ketinggalan sih Nathan. Kamu ketinggalan atau tadi pas kombrek kita ngobrol di backstage. Oh gitu. Gue kaget. Tahu dari mana? Shock ya. Dia kayak ini ya, penerawang ya. Padahal kayak gue Intel cuma ya. tinggal bentar doang loh tadi. Kita tahu. Oh gitu. Ini oh iya boleh dong diceritain Kak Ciput itu gimana tuh? Jadi gimana tuh apa ada Jadi tuh hubungannya aku sama- kan memang kuliahnya basicnya dari ISI Yogyakarta, jurusan DKV kan, desain komunikasi Oke. visual. Di situ tuh aku udah biasa mungkin dengan cat atau segala macam gambar-gambar itu kuas segala macam tuh udah biasa mungkin ya ngelukis di kanvas 2 meter, 3 meter kayak gitu-gitu tuh udah biasa aja. Makanya kalau untuk ke kuku tuh kayak hampir sama gitu loh. Cuman kita ngikutin tren kalau kuku mungkin modelnya ini. Jadi aku untuk ngikutin model dari Pinterest gitu kan. Itu kan salah satu kayak referensiku Pinterest, Free Pick gitu-gitu kan. Mm-mm. Nah, itu kalau untuk ke kuku aku lihatnya dari situ dan kalau untuk nyontoh doang kayak gampang. Iya. Gitu. Karena Gaya udah ya, terbiasa. ngomong banget maaf. paling challenge-nya kan tadi Kak Ciput tadi udah pernah ngelukis di kanvas 2-3 meter, sekarang di kanvasnya Udah biasa mungkin sama warna-warna kuas-kuas sekarang gitu. sekarang kanvas mikro tuh ya di sini. Iya, mikro betul. Yoi. Betul. Mantep gak Tan? Intel gue mantep gak? Iya. Tuh, tadi makanya gue kaget juga sih kan. Dia kayak, padahal cuma ketik-ketik Tahu dari Ciput mana? San. Oh, dari ini dia tahu loh udah kan. Iya. I see. Oh, Kak Ciput lebih juga intel dari wanita ya. lebih intel daripada udah ya cukup. Saya juga udah bingung. Siapa Kak Ciput. yo? Kak Ciput, kakak berarti Ya. untuk dari awal-awal bikin konten itu berarti kan mulai booming dulu nih akhirnya tahu kalau misalnya memang ada pasarnya lah setelah main TikTok nail art gitu kan akhirnya tahu nih kalau misalnya ada gitu. Nah terus kakak akhirnya mulai bisnis kan baru mulai buka bisnis. Berarti untuk awal-awal tuh bikin konten semuanya ada kakak kayak mikir nggak kayak planning gitu kayak wah ini berarti aku harus budgetin gini nih gitu. Kalau misalnya ngomong untuk nail art kan berarti kan ada untuk bikin konten kayak gitu bisa ini nggak sih lumayan mahal nggak sih atau gimana ngomongin budget? Enggak, karena mungkin mahal tuh di bahan ya. Tapi kan bahan-bahan itu aku jual semua kan. Jadi aku nggak merasa untuk kayak terlalu pricey enggak karena aku memang jualan dan aku ngumpulin barang-barang itu kalau hobi namanya hobi itu nggak ada kata mahal ya. Oh, iya, mahal tuh, iya kan? Kalau hobi setuju kayak banget. kalian mungkin apa misalnya gudang kayak apa atau apa gitu kan walaupun jutaan gitu kan nggak mahal karena aku suka gitu. Jadi kayak ya udah jalanin dari situ aja langsung. Dan dari situ. Tapi kalau ngomongin di luar nail art, kakak pribadi ada nggak sih yang kayak hobi koleksi juga? Aku koleksi Blade doll. Play doll. Blade itu Blade Blade doll? BLYTH Blade. Jadi boneka yang kepalanya besar-besar itu. Oh, baru tahu. Oh. Badannya kayak Barbie. Oh, Gitu. Oh. Itu yang dulu rambutnya aku- jabrek bukan? Oh, Rambut- bukan. Sorry. Itu anak gendruwo. Oh, Itu Caki itu Itu Caki. Nah, modelnya pada bilang kayak Caki karena kepalanya iya. besar kan badannya kecil. Tapi di Blade doll itu aku sukanya karena apa? Bukan karena cuman koleksi lucu-lucu enggak. Karena dia muka itu bisa di carving, dibentuk, di make up gitu, Blade doll. di custom dan itu kalau udah orang-orang luar negeri yang custom bisa sampai 20 juta, 30 juta, 50 juta satu Blade. Coba. Kalian harus cek Coba Blade doll. Cari langsung. Oh ya di handphone. tahu. Tahu ya kayak Tadi tulisannya Tulisannya B BLYTHE. ya, Blind THE. Blade doll custom gitu. Kan itu mukanya beda-beda. Oh. Itu padahal nggak beda-beda. Itu mukanya tuh sama semua, tapi kita di custom sendiri gitu. yang Ini. ini ya Ini kepalanya Marcus nih. Tuh, ini ya Kak. Itu, itu Mirip gini lah itu ya. muka masih basic itu, muka basic.
Nah itu. Itu muka basic. Kepalanya besar, badannya kecil gitu. Kayak Iya, badannya boneka seberbi-berbi. mampang ya. Boneka mampang gitu. Wow, makasih bos. Oh, baru tahu. Kayak gitu. Iya. Jadi itu ada seninya juga di situ kan. Kayak mukanya itu kita bisa custom sendiri. Dan kalau di Indonesia custom lokal artis itu paling murah 850.000. 850.000. Face up mukanya doang. Nah, itu paling murah, semurah-murahnya. Gitu. Dulu aku juga pernah waktu masih kerja itu aku sambil nge-face upin orang-orang itu juga punya belit mereka, terus kasihin ke aku face upin. Gitu. Lanjut sampai sekarang nggak Kak? Enggak, karena duitku ke waktu itu udah aku pada jual-jualin kan. Jadi kayak udahlah, waktu itu udah kayak nggak ada waktu lagi, kayaknya udah. Di situ tuh cuannya banyak banget karena baju sekecil-kecil itu dijual kayak 100.000, 200.000 dan itu laris banget. Wow. Baru tahu aku Blight Doll. Enggak, tapi emang nggak jauh-jauh dari seni ya, seni rupa. Iya, jadi boneka pun nggak yang Barbie cuma dipajang gitu loh. Kalau itu kan benar-benar bisa di custom. Bisa di custom. Carving kayak kita lagi ngukir patung gitu lah. Keren ya. Oke. Nah, Smart Viewers, ternyata ada yang mau lewat dulu. Nah, kita harus tahan dulu lagi. Abis ini ada lagi yang mau aku kepoin, tapi nanti kita tunggu dulu aja. Buat Smart Viewers yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap di Sore-Sore Seru. Seru banget.